Oke, selamat malam. Selamat malam. Kami dari Siba Cargo Group sedang berada di Coffee Orang Rumah yang berlokasi di perumahan Mahkota Alam Raya Klaster Anggrek. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sekarang kami sedang berada dengan salah satu pemilik, yaitu adalah Bung Wendy. Terima kasih. Kami mohon maaf nih Bang, malam-malam mengganggu ketentraman warga-warga di sini. Kami ingin menanyakan sedikit tentang kerjasama yang telah terjalin antara Coffee Orang Rumah dengan Siba Cargo. Yeah. Sebelum kita mulai, kita ada sedikit perkenalan. Boleh memperkenalkan diri sedikit Bang Wendy? Yeah. Mewakili teman-teman dari Coffee Orang Rumah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman Siba Cargo ya. Jadi awalnya Kopi Orang Rumah itu berdiri di pertengahan tahun 2020. Jadi pada saat pandemi itu teman-teman yang tetangga-tetangga yang lagi pada lockdown bingung mau ngapain gitu. Jadi kita pada nongkrong di Gazebo Klaster Anggrek ini. Nah, dan kita mempunyai kecintaan yang sama, yaitu kita senang kopi. Sampai akhirnya kita mencoba berbagai macam jenis kopi yang kita bawa sini. Ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica. Tapi akhirnya sampai kepada satu jenis kopi yang kita senangi bersama, yaitu kopi Gayo Arabica. Jadi kopi Gayo yang dari tanah Aceh ini yang rasanya yang khas, itu yang kemudian kita kembangkan jadi salah satu produk andalan kita, Kopi Orang Rumah. Baik, tapi di sini kami melihat ada hand sanitizer ya Bang ya? Oh ya, memang kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berarti sudah memenuhi syarat dan standar semua yang sudah diterapkan pemerintah. Sudah kita juga menyediakan hand sanitizer di masing-masing meja kita. Juga kita harus menjaga jarak juga, dan kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan yang saya lihat pemerintah. Juga mejanya di sini tidak banyak yang buka ya, hanya beberapa. Jaraknya juga cukup ideal lah. Cukup jarang-jarang. Terus kalau saya juga dapat kabar di klaster ini kan, klaster Anggrek ini kan tipe kekeluargaannya sangat terjaga. Iya. Justru saya mendengar katanya hampir makanan di sini dibantu dengan warga-warga yang ada di sini juga. Gimana tuh Bang? Konsepnya Bang? Tepat sekali ya Pak Nando. Jadi Kopi Orang Rumah ini tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus didukung daripada semua tetangga-tetangga yang ada di sini. Oleh maka itu kita juga mengajak para tetangga-tetangga kita untuk berkontribusi di Kopi Orang Rumah dengan cara membuat makanan. Jadi minumannya kami sediakan, makanan-makanan nanti datang dari masing-masing rumah. Gitu, ada kebab, ada pastry, ada french fries, ada spaghetti, dan ada berbagai macam makanan lainnya. Iya, saya lihat ada roti bakar juga. Ada roti bakar juga, betul. Ada pempek juga. Ada, ya? Betul. Jadi maksudnya satu rumah, misalnya nomor 5, beliau yang buat kentang misalnya. Kentang, betul. Kan? Yeah. Nomor 6, beliau yang buat roti bakar gitu. Betul. Berarti keuntungannya dan semua juga mendapat kegiatan yang sama gitu. Yeah. Semua dilibatkan ya. Semua dilibatkan. Oke. Kalau untuk varian andalan nih Bang, sampai menuju ke andalan itu kan pasti banyak proses tuh. Iya, betul. Jadi memang kita mencoba berbagai macam menu sih pada awalnya. Ada cappuccino, ada cafe latte, ada espresso, dan tetap menu andalan kami adalah Kopi Orang Rumah yang sifatnya yang bentuknya cold brew. Ini dia, gitu kan. Ya? Kopi botol cold brew gitu. Oke. Ini khas pakai kopi Gayo Arabica, pakai fresh milk dan pakai gula merah. Berarti banyak kan orang takut tuh, maksudnya kopi itu bikin orang mah atau ada yang lambung gitu, tapi kalau ini jenis kopinya cukup. Ini kan kita pakai kopi Gayo Arabica organik, jadi memang dia agak-agak asam tapi dia soft di lambung kita. Berarti maksudnya untuk orang yang ada lambung aman ya. Jadi beberapa kan kayak saya kan sendiri kurang suka, maksudnya kurang tertarik ke kopi itu karena ada asam lambung kan. Oke. Jadi kalau minum ini otomatis tidak ada kendala untuk aman ya intinya. Aman itu Pak. Oke, terus kalau untuk Kopi Orang Rumah kita kan, saya kalau lihat kan sudah banyak penjelasan nih Bang. Iya. Nah, kita itu pengen menjelaskan sedikit tentang kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak Siba Cargo. Awalnya itu seperti gimana sih Bang? Jadi
saya mengetahui adanya Sibar Cargo itu kalau nggak salah dari tahun 2017 atau 2018. Waktu itu 2018 ya? perusahaan tempat saya bekerja yaitu Trace Bay Bintan itu menggunakan jasa Sibar Cargo untuk pengiriman barang-barang pembangunan hotel kita gitu. Jadi kemudian kita juga lihat pelayanan juga bagus, ya kan, custom clearance juga bagus, port clearance juga bagus, dan user juga puas. Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada teman-teman yang ada di Kopi Orang Rumah untuk menggunakan jasa Sibar Cargo. Berarti maksudnya abang tahu Sibar Cargo ini dari di tempat kerja. Iya. Tracer Bay Lago ya? Iya, betul. Di tahun 2018. Iya, betul. Tapi menggunakan Sibanya tahun berapa, Bang? Menggunakan Untuk, Siba kopi untuk Kopi Orang rumahnya. Rumah sejak kita berdiri itu mungkin dari akhir 2020 lah sampai dengan sekarang gitu ya kan. Berarti sekitar 6 bulanan ya, Sekitar Bang? 6 bulanan dalam bentuk pengiriman misalnya biji kopi gitu ya kan, botol plastik, terus kemudian bubuk-bubuk powder, coklat powder gitu. Kita banyak terbantu sekali dengan Sibar Cargo. Tapi ada keraguan nggak, Bang? Maksudnya di awal kan kalau Tracer Bay pasti barang-barang berat ya, maksudnya Iya. barang-barang besar, Betul. masuk kapasitas yang middle up lah untuk kondisi barang yang lumayan besar. Iya. Sementara kan di Cafe Orang Rumah ini yang dipakai kan pasti kayak boba, kayak Iya. bubuk kopi gitu Iya, ya, kayak ada. sirup yang Iya. bubuk sirup itu, maksudnya sempat ada keraguan nggak kalau barang-barang kecil bisa dikirim gitu? Iya, emang awalnya kita juga menyaksikan gitu kan, bisa nggak Sibar Cargo melayani yang sifatnya petilan-petilan gitu, gitu ya kan. Tapi ternyata pas kita jalani selama 6 bulan terakhir, ya bagus gitu ya kan, jasanya juga bagus gitu kan. Yang pasti yang kita senangi adalah after salesnya gitu. Teman-teman Sibar Cargo ini kita sangat lihat hangat sekali dalam menjaga networking dengan Komunikasinya baik lah. komunikasinya bagus dengan Kopi Orang Rumah ya. Baik. Jadi kalau untuk alat-alat berat tuh saya lihat kan ada tuh, Bang, kayak Ada coffee mesin, ya betul. Waktu pengiriman tuh di packing kayu juga kah atau bagaimana? Iya, di packing kayu, safety lah packingannya. Jadi sampai di sini itu nggak ada cacat sedikit pun lah gitu. Oh, berarti Abang sudah menggunakan di Kopi Orang Rumah nih alat yang barang yang besar dan barang yang kecil juga lah. Iya, seperti itu. betul, ya. Terus kalau boleh kasih saran dan pendapat, kira-kira apa, Bang? Yang bisa masukan dari Kopi Orang Rumah buat Sibar Cargo lagi supaya lebih baik lagi ke depannya? Ya mungkin dari saya masukannya tetap maintain pelayanannya ya. Jangan cepat puas lah. Jangan cepat puas hati gitu ya kan. Pelayanan yang sudah pelayanan yang sudah diterapkan oleh Sibar Cargo ini juga sudah sangat baik gitu ya kan. Jangan hanya berhenti sampai di sini. Tetap terus harus menjaga pelayanan dan tetap berinovasi ke depannya seperti itu. Berarti ya kan? Kalau saya lihat dari kantor tempat Abang bekerja sampai Abang juga membuat usaha UMKM lah ini kan sendiri, berarti kecocokan ini hadir lah maksudnya gitu, Bang ya? Iya, betul ya. Hadir dengan memberikan pelayanan yang baik gitu. Betul ya. Nah, saya sebelum penutup, Bang, Ya. saya mau nanya nih, kira-kira ada pesankah untuk kuliner kita di Tanjung Pinang? Oh. Baik secara pesan Abang personal atau pesan buat teman-teman yang ingin mengirim barang, teman-teman yang berjualan kuliner. Yeah. Mungkin mereka ada ngambil barang di luar kota Pinang. Iya. Buat teman-teman pengusaha kuliner di Tanjung Pinang, saya dari Kopi Orang Rumah sangat merekomendasikan Sibar Cargo buat teman-teman untuk menggunakan jasa pengiriman ini untuk kebutuhan operasional tempat usaha teman-teman sekalian gitu ya. Saya sudah merasakan sendiri pelayanannya, deliverynya gitu ya kan, terus after salesnya semuanya top notch gitu ya kan, mantap. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman melewatkan kesempatan kerjasama dengan Sibar Cargo. Soalnya nih kalau saya boleh sedikit kasih informasi, Sibar Cargo ini kan kebetulan memang kita ini produk asli Tanjung Pinang. Kita juga dari awal dan tumbuh besar di Tanjung Pinang. Yeah. Bahkan Siba ini kayak yang Bang Wendy pernah ngambil barang di Jakarta, kita ngambil dari Siba Jakarta. Betul. Jadi kita ada beberapa kantor cabang yang sudah settle, yang bisa digunakan untuk delivery dan penjemputan. Yeah. Jadi waktu mengambil tuh, Bang, boleh cerita sedikit, itu waktu itu door to door kah atau memang diantar ke kantor kah yang di Jakarta atau memang dijemput di rumah? Kalau di sini kan kita antar nih di sini. Di sini kan diantar ke. Kalau di Jakarta kan dari kita beli barang di pabriknya langsung kita drop ke
kantor Sibagargo di Jakarta gitu kan. Terus kemudian dari Sibagargo Jakarta delivery ke Tanjung Pinang gitu. Di sini ya. Iya, betul. Jadi secara keseluruhan kami dari Sibagargo mengucapkan terima kasih Bang. Iya, terima kasih juga. Kesempatan kita bisa bertukar pikiran seperti ini. Iya. Dan harapan kami kita tetap semangat supaya ekonomi Tanjung Pinang cepat bangkit. Iya. Dan kita bisa membantu orang banyak. Amin. Oke Bang, sedikit Bang penutup Bang. Dari saya buat teman-teman tetap semangat walaupun kita di masa pandemi, selalu berpikiran positif, inovatif, dan terus berjuang untuk kemajuan Tanjung Pinang. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak Bang. Yuk. Ketemu lagi, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa buat membantu teman-teman yang sedang mau berusaha atau teman-teman yang sedang mengalami keterpurukan supaya tetap bangkit. Karena memang cuman bangkit lah obatnya, nggak ada obat lagi. Betul. Oke, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Yuk.